Halo, nama saya Berat Hugo dengan NIM 2540124450 kelas L05. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk tes speech and audio processing. Mulai dari nomor 1, ini saya menggunakan akun kedua saya karena akun pertama saya penuh. Ini saya menghubungkan Google Drive saya, import library yang dibutuhkan, dan lakukan ini di CSV Pentest Speech CSV. Ini dataset Pentest Speech CSV. Dari sini saya melakukan eksplorasi untuk mengetahui berapa banyak sampel dari suara kucing dan anjing untuk testing dan training pada dataset CSV. Dari sini saya menggunakan ipd.audio untuk menunjukkan suara kucing dan anjing. Ini kucing. Dan ini untuk anjing. Di bagian A di data exposure, pertama-tama saya melakukan menghitung rata-rata amplitudo dan frekuensi. Di sini saya menggunakan STFT itu untuk sebagai pada saat menghitung jumlah frekuensi pada masing-masing file audio. Saya dapatkan rata-rata amplitudo dan rata-rata frekuensi ada sebagai berikut. Dan ini penting dalam eksplorasi data karena menunjukkan informasi suara yang penting dalam hal intensitas atau volume suara dan nada dalam audio. Nah, untuk visualisasi saya menggunakan. Lalu berikutnya untuk data exploration saya lakukan menunjukkan waveform. Time axis ini adalah jalan dari waktu dari berjalannya sebuah file audio. Dan ini untuk waveform untuk kucing dan ini waveform untuk anjing. Waveform ini sebagai pendekatan eksplorasi untuk mengetahui tingginya dan besarnya amplitudo pada suatu audio atau suara seiring waktu. Nah, ini untuk spektrogram. Berikutnya saya menggunakan spektrogram. Ini untuk kucing dan ini untuk anjing. Ini digunakan untuk memvisualisasikan konten frekuensi sinyal audio dari waktu ke waktu yang menunjukkan bagaimana intensitas frekuensi dari audio itu bervariasi dan kekuatan dari suatu sinyal dari waktu ke waktu pada berbagai frekuensi. Ini kita bisa lihat informasi bagaimana tingkat energi itu bervariasi dari waktu ke waktu. Berikutnya saya menggunakan RMS energy dan zero crossing rate, di mana RMS energy ini digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur energi atau intensitas sinyal. Ini dapat membantu mengelompokkan bagian suara yang lebih rendah atau tenang dan bagian lebih tinggi atau bising. Setelah zero crossing rate itu bisa memberikan informasi kekasaran atau kehausan dari suara. Ini juga zero crossing rate ini berguna untuk mengeksplor perbedaan tipe suara. Di sini Riemann square saya plot. Dan ini untuk kucing, ini untuk anjing. Nah, kalau bisa dilihat kalau RMS energy ini, kalau untuk anjing itu dia RMS energy-nya lebih tinggi, itu berarti kayak suaranya itu lebih tinggi daripada kucing. Kalau untuk zero crossing rate itu kalau bisa dilihat kalau suara anjing itu zero crossing rate-nya lebih besar. Dan berarti itu kayak suara anjing lebih kasar daripada suara kucing. Lalu untuk bagian B saya melakukan feature extraction. Di sini saya menggunakan fitur-fitur yang saya gunakan adalah ada short time Fourier transform, ini ya, fundamental frekuensi, RMSE, zero crossing rate, spectral centroid, dan MFCC. Dan sini saya extract feature untuk yang bagian training, dapatkan fitur training sebagai berikut. Dan ini juga untuk testing, dan dapatkan fitur testing sebagai berikut. Berikutnya saya melakukan plot features untuk mengetahui perbedaan-perbedaan dalam suara. Untuk mengetahui itu suara dalam perbedaan suara menggunakan fitur suara anjing dan kucing menggunakan fitur-fitur.
untuk mengetahui pola-pola suara anjing dan kucing dengan menggunakan fitur ini. Di sini saya memplot STFT, fundamental frequency, mean square energy, zero crossing rate, spectral centroid, MSCC. Ini bisa dilihat kalau pada saat di plot features ini untuk suara kucing dan ini untuk suara anjing. Nah, dari fitur-fitur yang saya gunakan untuk ekstrak, fitur-fitur yang saya gunakan itu memberikan informasi karakteristik yang dimiliki dari file audio. Untuk file audio kucing dan anjing. STFT ini saya gunakan untuk menunjukkan gambaran energi frekuensi pada audio yang berubah seiring waktu dan berjalannya sebuah audio. Poin temukan itu adalah suara kucing yang menunjukkan pola suara konsisten pada frekuensi tertentu, dan kalau suara anjing itu yang nggak konsisten. Bisa dilihat ini, kalau dilihat dari STFT-nya tuh kucing kayak maksudnya itu lebih tinggi intensitas suaranya, itu tidak jelas. Kalau anjing itu dilihatnya itu intensitasnya maksudnya tidak jelas, tidak begitu jelas kelihatannya, jadi tidak konsisten. Nah, pendekatan ini bisa membantu mengidentifikasi jenis suara berdasarkan komponen frekuensinya dan bisa memahami struktur dasar suara. Kalau untuk fundamental frekuensi itu pola ini yang saya temukan itu adalah dimana yang untuk kucing itu dia naik turun dan juga ini suaranya itu kayak menyambung dengan suara yang sebelumnya. Tapi kalau untuk anjing itu karena dia menggonggong ya, jadi kayak suaranya itu putus-putus. Dimana pola dari fundamental frekuensi pada anjing ini itu putus-putus karena gonggong kan, karena asal saya dengar tuh dia menggonggongnya seperti ya putus-putus gitu, nggak bersambungan. Untuk mean square energy itu menunjukkan intensitas energi suara yang berkaitan dengan volume atau proses suara. Pola yang dapatkan itu adalah dimana anjing itu punya mean square energy yang lebih tinggi dibanding dengan kucing. Dimana anjing itu mencapai mean square energy lebih dari 0,2, sedangkan kalau kucing itu hampir mencapai 0,175. Untuk zero crossing rate itu menunjukkan pengukuran seberapa sering sinyal audio melewati garis 0 yang digunakan untuk mengenali suara tertentu tajam atau lambat. Dan itu berguna untuk membedakan suara tajam atau bising dari suara yang lebih dan juga untuk membedakan suara yang lebih tenang atau lembut. Lalu di sini bisa dilihat kalau suara kucing itu menunjukkan CCR yang rendah daripada sementara suara anjing itu CCR-nya tinggi. Yang berarti suara anjing itu kayak lebih tajam atau lebih bising. Kalau untuk spectral centroid itu menentukan seberapa terang atau gelapnya suatu suara untuk mengidentifikasi karakteristik nada suara dan membedakan antara suara bernada tinggi dan rendah. Kalau suara spectral centroid tinggi itu suaranya terang. Kalau pada spectral centroid rendah itu menunjukkan suaranya gelap. Kalau suara kucing itu memiliki nilai spectral centroid lebih rendah dengan amplitudo mencapai 3000. Kalau dibandingkan suara anjing itu amplitudo suaranya lebih tinggi dengan amplitudo mencapai 3500. Dan ini juga MFCC ini merupakan fitur penting yang dapat mengenali pola kompleks dalam suara
supaya bisa membedakan berbagai jenis suara dan mengklasifikasikan dan dapat membedakan jenis suara dan mengklasifikasikan suara. Yang ditemukan itu adalah perbedaan MFCC pada suara kucing dan anjing. Yang bisa dilihat kalau dari MFCC-nya itu kalau untuk suara kucing, ini berbeda dari suara anjing. Dari fitur-fitur yang saya gunakan untuk fitur extraction, itu bisa dilihat kalau perbedaan antara suara kucing dan anjing dapat dijelaskan dengan adanya perbedaan tingkat suara pada setiap fitur yang menunjukkan karakteristik masing-masing suara kucing dan anjing. Yang paling menjanjikan itu adalah MFCC karena fitur tersebut dengan fitur tersebut perbedaan suara-suara bisa dilihat dengan jelas. Untuk bagian C, di sini saya membuat data frame yang berisi fitur audio file name dan label. Nah, di sini adalah ini untuk data frame training. Ini untuk data frame training. Lalu di sini karena ada yang file yang none, jadi saya melakukan menghapus data-data yang ada row yang ada file none-nya itu. Karena itu nanti bisa mengganggu dalam proses training mode. Pada saat proses training model dan evaluasi model. Nah, ini untuk data frame test. Oh ya, ini karena label testnya ini karena dia labelnya test dan ini cats, jadi mungkin biarkan saja. Nah, ini untuk trend test split. Di sini saya akan drop audio file dan label. Di sini yang kita butuhkan untuk variable x-nya adalah ini fitur-fiturnya. Nah, kalau untuk yang sebagai variable y-nya itu diambil bagian label. Nah, bisa dilihat kalau di sini untuk explain dijadikan data frame seperti berikut. Nah, sini berikutnya saya melakukan one-hot encoding atau label encoding untuk mengubah label yang tadi kategorik menjadi numerik. Lalu di sini bisa dilihat untuk pada saat explain, bisa lihat shape explain xtest juga untuk label yang sudah encode itu memiliki size-nya, shape-nya sama. Mari kita bisa lanjut ke pembuatan model. Untuk model pertama-tama di sini membuat model pertama yaitu decision tree. Lalu di sini saya melakukan import, mendisplay cross file score-nya. Untuk mengetahui cross validation score-nya bisa dilihat untuk score DTC-nya itu score decision tree adalah berikut. Nah, di sini untuk hyperparameter tuning, di sini saya menggunakan kriterianya adalah ini Gini, entropi. Lalu saya menggunakan splitter mana dengan nilai parameter adalah best random. Lalu max depth dengan nilai 6 sampai 16. Lalu min sample split dengan nilai 1 sampai 1, 2, 5 dan 10 dan min sample leaf dan parameter min sample split dengan 1, 2, 4. Lalu di sini saya melakukan grid search untuk mengetahui base parameternya. Lalu bisa dilihat dari hasilnya itu base parameternya untuk decision tree adalah dengan kriterion entropi max depth 6, min sample split 4, min sample split 2 dan splitternya adalah base. Nah, dari hyperparameter tuning yang saya lakukan untuk model decision tree, hyperparameter yang paling bagus bagi model tersebut itu adalah dengan parameter kriterion entropi, max depth-nya 6, min sample split-nya 4,
sample split 2 dan splitter best. Nah, ini parameter terbaik untuk mendapatkan performa model yang bagus. Parameter-parameter dengan nilai tersebut itu menghasilkan nilai akurasi yang optimal untuk model decision tree. Dan ini saya untuk kriteria saya menggunakan entropi dan gini. Itu saya gunakan kriteria karena itu penting untuk menentukan bagusnya pembagian data pada setiap node dalam model. Dan ini menunjukkan hasil optimal dengan nilai entropi. Parameter splitter yang saya gunakan tuh memilih fitur terbaik. Untuk itu saya gunakan splitter untuk memilih fitur terbaik yang digunakan untuk pemisahan pada setiap node dalam model. Dengan nilai terbaiknya tuh best. Max depth itu saya gunakan untuk mencegah model overfitting, dimana itu max depth-nya tuh yang nilai terbaik max depth adalah 6, dimana cukup seimbang dalam mencegah overfitting pada performa model. Lalu min sample split itu saya gunakan karena penting untuk menentukan jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk membagi node. Nah, nilai terbaiknya itu 2, yang berarti cukup bagus. Lalu min sample slip itu saya gunakan untuk menentukan jumlah minimum sampel pada setiap leaf node yang berpengaruh pada kompleksitas model. Nilai terbaiknya itu adalah 4, yang berarti model menunjukkan performanya dengan baik dan kompleksitasnya itu berkurang. Lalu untuk model kedua, saya membuat random forest menggunakan random forest classifier. Lalu di sini itu cost file score-nya, lalu dapatkan hasil cost file score untuk random forest adalah berikut. Jadi lebih tinggi daripada yang decision tree. Lalu untuk hyperparameter tuning, untuk parameter yang saya gunakan untuk random forest adalah pertama n estimator, max features, max depth, dan criterion. Dengan nilai-nilai berikut. Dan max features itu saya gunakan auto, SQRT, algorithm, dan criterion saya menggunakan gini dan entropy. Nah, bisa dilihat untuk best parameter untuk random forest bisa dilihat hasil dari parameter yang bagus untuk random forest adalah ini, criterion entropy dengan kriterionnya dengan nilai entropi, max depth-nya ada 10, max features-nya SQRT, dan estimator 200. Nah, nilai-nilai tersebut itu menghasilkan nilai akurasi yang optimal untuk model random forest. Parameter n estimator itu penting dalam menentukan jumlah tree dalam random forest yang menentukan kestabilan dari prediksi yang digunakan oleh model. Max depth itu digunakan untuk membuat performa model dan menentukan fitur-fitur tanpa membuat model itu overfitting. Dengan nilai terbaik max depth itu 10 yang menghasilkan keseimbangan pada model dan performanya tanpa membuat model itu overfitting. Untuk criterion itu digunakan nilai entropi dan gini. Para parameter criterion itu penting menentukan seberapa bagus pembagian data yang dilakukan model. Nilai hasil optimalnya itu didapatkan dengan nilai entropi. Lalu max features itu digunakan untuk menentukan jumlah fitur maksimum pada sebuah model. Max features dengan nilai SQRT itu menghasilkan performa model yang baik. Lalu di sini untuk bagian D, di sini saya melakukan model evaluation untuk model decision tree dan random forest menggunakan prediction yang sudah namun di sini dengan menggunakan ini pertama-tama saya predict as test melakukan prediction pada decision tree dan random forest menggunakan nilai dari base parameternya itu dipredik pada S-test. Lalu didapatkan pada saat di-evaluate menunjukkan akurasi, precision, recall, F1 score, dan classification report. Bisa dilihat nilai akurasi dari random forest dan decision tree. Kalau dilihat dari nilai akurasi, precision, recall, F1 score, dan classification reportnya, itu random forest lebih bagus daripada decision tree. Bisa dilihat kalau akurasinya itu random forest itu
0,889, sedangkan kalau decision tree akurasinya 0,857. Dan begitu juga precision recall advanced score-nya. Nah, ini berarti model random forest itu menghasilkan hasil akurasi, precision, recall, dan advanced score yang lebih bagus daripada decision tree. Kalau pada nilai akurasi itu, random forest menunjukkan performa yang lebih baik dalam mengklasifikasikan sampel suara kucing dan anjing. Dan precision yang lebih tinggi yang dimiliki random forest itu berarti model random forest itu lebih akurat dalam memprediksi suara dengan benar, khususnya untuk memprediksi sampel suara kucing dan anjing tanpa adanya false positif. Nah, recall random forest itu lebih tinggi berarti berhasil mendeteksi lebih banyak sampel suara dengan benar. Lalu untuk advanced score, model random forest itu secara keseluruhan lebih baik dalam keseimbangan antara mendeteksi suara anjing dan kucing secara akurat, serta menjaga kesalahan prediksi tetap rendah. Nah, sekian untuk nomor 1 sudah selesai, lalu kita akan lanjut ke nomor 2.